Alhamdulillahilladzi amarana bil taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin amma ba'da. Wa ya ayyuhal hafirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang barokah, yang disertai hidayah yang manfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sebagai orang-orang yang beriman dapat menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hanya tinggal kurang lebih 2 minggu lagi kita umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana pada bulan tersebut seluruh orang-orang yang beriman, seluruh orang-orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, yang sudah balik dan berakal sehat, mereka semuanya diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, hanya mengharap ridha Allah. Dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah juz yang pertama ayat 183, Allah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dengan dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, maka niscaya akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga keadaannya
bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 183 yang barusan saya sampaikan, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini sangat amat jelas sekali bahwa puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang tangguh, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang mampu membentengi dirinya, memelihara dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang wiqayatun nafsi min iqabillah, orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari azab Allah, yaitu dengan cara bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah, itu artinya kita telah menjaga diri kita dari azab Allah di akhirat nanti. Nah, puasa Ramadan yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Puasa Ramadan yang seperti inilah yang sesuai dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa Ramadan yang kurang lebih sekitar 2 minggu lagi yang akan kita laksanakan, bukan puasa Ramadan hanya sekedar menahan perut dari makan dan lapar saja. Bukan hanya puasa Ramadan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi juga kapul jawari anil asam. Akan tetapi juga di samping kita menahan perut dari makan dan minum, di samping menahan lapar dan haus, dari semenjak terbit fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib, juga kita harus mampu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena secara bahasa saum artinya al-imsaku, menahan diri, atau imsakun nafsi anil ma'asi, menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh di dalamnya atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, dan di malam harinya tarawih selama 30 malam, atau umpama kalau memang bulannya bulan kurang selama 29 malam, kemudian bertadarus di siang harinya atau di sore harinya, sampai menghotamkan Al-Quran selama hidup di bulan suci Ramadan. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang seperti ini kelak di alam akhirat sangat amat dirindukan, sangat amat dinantikan kehadirannya atau kedatangannya di dalam sorga oleh para bidadari. Hal ini sebagaimana diterangkan bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Sorga rindu kepada 4 golongan. Maksudnya adalah seluruh para penghuni sorga, baik itu para bidadari maupun para malaikat yang berada di dalamnya. Mustaqatun ila arba'ati nafar, mereka sangat amat merindukan kedatangan 4 golongan. Adapun yang 4 golongan tersebut, orang-orang yang beriman yang kedatangannya sangat amat dirindukan oleh para bidadari, oleh para malaikat di dalam surga nanti, adalah yang pertama talil Quran, orang Islam yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari langit dunia ke bumi, diterima oleh Nabi di Mekah dan di Madinah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari secara berangsur-angsur. Itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, akan tetapi juga Al-Quran untuk kita pelajari isi kandungannya, supaya kita benar-benar paham makna isi kandungan Al-Quran. Dan apabila kita benar-benar memahami isi kandungan Al-Quran,
Maka lalu kemudian kita diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, sebagai imam di dalam kehidupan kita. Al-Quran apabila kita jadikan imam di dalam kehidupan kita, kelak di alam akhirat ketika kita melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat, akan menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, qadahu ilal jannah. Niscaya Al-Quran akan menuntun ia masuk ke dalam surga. Orang yang gemar membaca Al-Quran ketika hidup di alam dunia sangat amat dirindukan kedatangan di dalam surga. Maka yuk kita ramaikan di bulan suci Ramadan dengan tadas Al-Quran. Kita bikin beda bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain sebelumnya. Kalau di bulan-bulan yang lain, di bulan-bulan sebelumnya kita jarang baca Quran, jarang memegang Quran. Yang sering kita pegang adalah HP, yang sering kita buka bukan Al-Quran, akan tetapi HP atau TikTok dan lain sebagainya. Maka di bulan suci Ramadan kita fokus untuk terus bertadarus, memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dan Al-Quran yang kita baca akan menerangi kita nanti di alam kubur, manakala kita sudah berada di alam kubur. Golongan yang kedua yang dirindukan kedatangan di dalam surga adalah mut'imil jibha wa hafidhil lisan. Orang Islam yang pandai menjaga lisan, menjaga lidah, menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, dari ucapan-ucapan yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa seperti berdusta, berbohong, menipu orang lain, bersumpah palsu, atau menggunjing orang lain, atau menghasut orang lain. Dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik kita gunakan lidah kita untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang ketiga yang dirindukan di dalam surga adalah muta'imil ji'an. Orang yang tukang memberi makan kepada orang yang lapar. Maksudnya orang yang dermawan, yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, menginfakkan harta bendanya dan Allah untuk menolong saudara-saudaranya yang hidupnya dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, dalam kesusahan, hidupnya dalam kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang Islam yang dermawan maka akan dipersilahkan masuk surga lebih dulu daripada haji mabrur, daripada orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang keempat yang kelak di alam akhirat nanti sangat amat dirindukan kedatangannya di dalam surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamah, wa sannatu lakum qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min junubihi ka yauma waladatuhu." Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan berpuasa di siang harinya selama 1 bulan dan disunahkan bagi kalian di malam harinya bertarawih. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan di siang harinya dan bertarawih di malam harinya atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, maka niscaya ia akan bersih keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ma'asyiral muslimin, yuk kita raih pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Seandainya kita tahu bahwa Allah menyediakan banyak pahala agung, banyak pahala besar, banyak pahala mulia di bulan Ramadan, maka tentu kita akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Sebagaimana Rasulullah pernah menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mereka mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, kemuliaan besar apa, seperti apa yang ada di bulan Ramadan yang Allah sediakan di dalamnya, maka tentu mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Dan bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, rajanya seluruh bulan dari bulan-bulan Islam. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minati wal mu'minina wa man fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur